sebelah kiri. Saya ingin klarifikasi berita yang ramai tentang saya di medsos, bahwa benar adanya bahwa saya sudah botak sekarang. Tapi itu disebabkan karena di Nusa Kambangan ini saya tidak bisa menemukan salon. Jadi saya tidak bisa buceri atau bule cat sendiri. Jadi selama di sini saya pikir saya botakin saja dulu sampai saya bisa ngecek di salon lagi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada laskar yang menyimpan baret bintang 5 saya, tolong disimpan baik-baik. Keluar dari sini saya akan tambahkan 1 bintang lagi menjadi bintang 6. Nanti kalau saya masuk penjara lagi, saya tambahkan 1 bintang lagi jadi bintang 7 dan seterusnya. Dan terakhir, alhamdulillah saya sampaikan kepada umat, meskipun saya ini adalah Habib abal-abal, Habib tidak jelas, tapi jangan pernah menyerah untuk terus percaya kepada saya. Tunggu saya keluar nanti, tunggu saya dakwah lagi, teriak-teriak bangsat saat dakwah sambil mengatasnamakan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu itu tidak dicintai oleh Nabi. Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai ahlil bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci ahlil bait nih. Muhibbin sama sini tapi benci sama ahlil bait. Orang-orang asing didewa-dewakan, kalau perlu dijaga. Ahlil bait caci habis demo. Hati-hati, gak usah ngikut kiai model begitu atau ustadz model begitu. Gak usah ngikut gitu. Hormati ahlil bait. Sebagai bukti kamu cinta kepada Nabi. Tanggung jawab lo nanti di hari kiamat, jangan main-main nanti. Orang yang paling teguh pijakannya berjalan di atas sirat nanti di hari kiamat adalah di antara kalian para umatku, kata Rasulullah, asyaddukum hubban, orang yang paling besar, yang paling kuat cintanya di antara kalian, li ahli baiti wa ashabi, kepada keluarga saya, kepada anak cucu saya, kepada sahabat-sahabat saya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah kalau udah sama Rasulullah cinta, sama keluarga Nabi cinta, sama sahabat Nabi cinta, sama keturunan Nabi cinta, ente jalan di atas jembatan sirat nggak bakal jatuh. Kalau seseorang cinta kepada ahlul bait, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada cucu Nabi, pasti insya Allah dia akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana seseorang, ya, orang lain cinta kepada anak punya anak, ya, cinta, disayang, kasih uang, anak punya anak senang apa enggak? Begitu juga Rasul, kalau ada yang cinta kepada cucunya Rasul, pasti Rasulullah akan senang, ya. Dan begitu juga sebaliknya, ada orang benci dengan anak punya anak, dimusuhi, didolimi, dicaci maki, dicela. Anak senang apa benci? Pasti benci, ya. Begitu juga Rasul. Jadi cintalah kalian kepada keluarga Rasul, kepada cucu Rasul, demi untuk mendapatkan cintanya Rasul. Sisi lain ada yang pengen menjauhkan dari Nabi Muhammad dengan cara menjauhkan dari ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bicara tentang dalil di bagiannya nanti, kita rentetannya dahulu. Tentang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam direndahkan, dibenci. Nah, kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujung-ujungnya adalah bagaimana memutus tali cinta kepada Nabi Muhammad, dan bersama hilangnya kecintaan kepada Nabi Muhammad, hilanglah agama. Cintai ahli baitku karena dasar cintanya kamu kepada aku, kata Nabi. Cintai mereka karena bukti cinta kamu kepada Rasulullah. Bukan ahli bait diganyang sana, diganyang sini. Nggak ada masalah itu semuanya. Kita dituntut untuk tetap baik kepada siapapun, walaupun musuh kepada kita. Tapi kamu yang tidak cinta, bahkan nanti di hari kiamat bertanggung jawab di hadapan Rasulullah, karena Nabi telah menyatakan cintai ahli baitku sebagai bukti cinta kamu kepada aku. Kabar sedih, Ustadz Abu Janda umumkan positif COVID-19 kini terkulai lemah dengan bantuan infus.
Pegiat media sosial Permadi Arya atau yang kerap menjuluki dirinya Ustadz Abu Janda mengumumkan dirinya kini terpapar COVID-19. Melalui Instagram story-nya, Abu Janda mengunggah foto tangan mengenakan infus. Selain itu, Abu Janda juga menulis cukup panjang lebar terkait kondisi yang tengah dialaminya. Menurut Abu Janda, varian COVID-19 yang muncul belakangan lebih berbahaya. Dalam foto tersebut dia menuliskan bahwa varian COVID-19 yang baru ini lebih ganas dan mudah menular. Varian baru ini lebih ganas karena dia airborne, berterbangan di udara sudut-sudut ruang publik, di luar pagar rumahmu. Serangannya lebih brutal karena dia bermutasi di dalam tubuh orang-orang yang telah divaksin. Ya, pisau bermata dua, tulis akun @permadiaktivis2. Abu Janda menambahkan, meskipun seseorang sudah berupaya menjaga protokol kesehatan, virus tersebut terus mengintai dan kapan saja bisa mengenai. Kau bisa jaga prokesmu, jaga positif thinkingmu, tapi dia cuma butuh satu momen lemahmu, mungkin pikiranmu atau tidak fit badanmu dalam sekejap mata, ungkapnya. Saya adalah bukti manusia tidak akan menang main kucing-kucingan dengannya. Jika Anda belum kena bukan karena Anda jago, Anda cuma masih beruntung saja, jelasnya. Kabar Abu Janda yang positif COVID-19 menjadi pembicaraan hangat media sosial. Sebagian prihatin dan mendoakan kesembuhan Abu Janda. Namun ada pula yang mengingatkan perkataan Abu Janda belum lama ini yang bilang tidak masalah jika masuk ke neraka asalkan tidak bertemu Tengku Zulkarnain. Kamu itu tidak dicintai oleh Nabi. Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai ahlil bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci ahlil bait nih. Muhibbin sama sini tapi benci sama ahlil bait. Orang-orang asing, didewa-dewakan. Kalau perlu dijaga, ahlil bait caci habis demo. Hati-hati, gak usah ngikut kiai model begitu atau ustadz model begitu. Gak usah ngikut gitu. Hormati ahlul bait. Sebagai bukti kamu cinta kepada Nabi. Tanggung jawab lo nanti di hari kiamat, jangan main-main nanti. Orang yang paling teguh pijakannya berjalan di atas sirat nanti di hari kiamat adalah di antara kalian para umatku, kata Rasulullah, asyaddukum hubban, orang yang paling besar, yang paling kuat cintanya di antara kalian, li ahli baiti wa ashabi, kepada keluarga saya, kepada anak cucu saya, kepada sahabat-sahabat saya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah kalau udah sama Rasulullah cinta, sama keluarga Nabi cinta, sama sahabat Nabi cinta, sama keturunan Nabi cinta, ente jalan di atas jembatan sirat nggak bakal jatuh. Kalau seseorang cinta kepada ahlul bait, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada cucu Nabi, pasti insya Allah dia akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana seseorang, ya, orang lain cinta kepada anak punya anak, ya, cinta, disayang, dikasih uang, anak punya anak, anak senang apa enggak? Begitu juga Rasul, kalau ada yang cinta kepada cucunya Rasul, pasti Rasulullah akan senang. Ya, dan begitu juga sebaliknya, ada orang benci dengan anak punya anak, dimusuhi, didolimi, dicaci maki, dicela. Anak senang apa benci? Pasti benci. Ya, begitu juga Rasul. Jadi cintalah kalian kepada keluarga Rasul, kepada cucu Rasul, demi untuk mendapatkan cintanya Rasul. Sisi lain ada yang pengen menjauhkan dari Nabi Muhammad dengan cara menjauhkan dari ahli bait Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi SAW, sehingga menanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi SAW. Kita tidak bicara tentang dalil di bagiannya nanti, kita rentetannya dahulu. Tentang ahli bait Nabi SAW, keturunan Nabi SAW direndahkan, dibenci. Nah, kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW ujung-ujungnya adalah bagaimana memutus tali cinta kepada Nabi Muhammad, dan bersama hilangnya kecintaan kepada Nabi Muhammad, hilanglah agama. Cintai ahli baitku karena dasar cintanya kamu kepada aku, kata Nabi. Cintai mereka karena bukti cinta kamu kepada Rasulullah. Bukan ahli bait diganyang sana, diganyang sini. Nggak ada masalah itu semuanya.
Kita dituntut untuk tetap baik kepada siapapun walaupun musuh kepada kita. Tapi kamu yang tidak cinta bakal nanti di hari kiamat bertanggung jawab di hadapan Rasulullah, karena Nabi telah menyatakan cintai ahli baitku sebagai bukti cinta kamu kepada aku.